Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur bahwa hari ini kita merayakan hari ulang tahun Gereja Kristen Indonesia yang ke-33. Ulang tahun menandakan sebuah gerakan. Gerakan itu bukti dari kehidupan. Meskipun orang biasanya membayangkan untuk manusia bahwa gerakan itu seperti sebuah garis yang makin menanjak, makin tinggi, dan bahwa pada titik tertentu ada kemapanan. Jadi kalau orang sudah mencapai banyak hal, disebut sudah mapan, seakan-akan sudah selesai. Tapi adakah hidup yang benar-benar mapan? Apalagi di zaman sekarang di mana perubahan-perubahan begitu cepat terjadi, perlu selalu kan melakukan improvisasi, bahkan siap untuk berubah, namanya adaptif terhadap keadaan yang berubah. Ya, orang juga bisa saja memulai sesuatu yang baru di usia yang relatif tua. Bisa mulai kuliah di usia 60-70 tahun. Mulai bisnis setelah pensiun. Ada banyak hal baru yang bisa dilakukan orang tanpa mengenal usia. Saudara-saudara, gerakan yang seperti ini bukankah mengingatkan kita juga akan Tuhan? Tuhan yang terus berkarya. Dan Tuhan tidak pernah menjadi terlalu tua untuk berkarya. Dan di dalam melakukan karyanya itu banyak hal-hal baru juga yang dihasilkan, yang ditemui oleh Tuhan sendiri, sebagaimana sampai dengan sekarang kita mengalaminya. Jadi kalau kita hidup di zaman komputer, di zaman digital seperti sekarang, kita tahu bahwa di zaman seperti ini juga Tuhan masih berkarya. Oleh sebab itu tugas kita sebagai gereja dalam hemat saya ada dua. Yang pertama adalah bahwa kita ikut serta di dalam penciptaan yang Tuhan lakukan. Dan itu berarti bergerak terus, tidak pernah berhenti. Nah, yang kedua adalah bahwa kita menjadi saksi bahwa Tuhan itu terus-menerus bekerja. Ya, kita memang membaca di Alkitab, Tuhan mencipta itu pada awal dunia ini. Tapi Alkitab juga menceritakan bahwa Tuhan terus bekerja setelahnya. Dan kita juga sebagai orang beriman meyakini sampai dengan sekarang ini pun Tuhan terus bekerja. Nah, bekerja bagi Tuhan adalah mencipta, berkreasi, menghasilkan sesuatu yang baru, memperbaiki yang rusak atau yang berhenti. Nah, dengan begitu maka ketika Tuhan mencipta, bekerja, ada pengharapan bahwa sesuatu itu tidak boleh berhenti, tidak boleh dibiarkan dalam keadaan mati atau rusak. Perlu diperbaiki, perlu diperbarui. Kata pengharapan itu sendiri sudah mencerminkan adanya tantangan, adanya kesulitan, adanya hambatan. Maka berharap berarti tidak berhenti di tengah kesulitan, hambatan, tantangan yang ada, mencari jalan, berkreasi secara kreatif untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang ada. Sekaligus juga karena kita tahu bahwa bekerja bagi Tuhan tidak sendiri. Dia melibatkan manusia, bahkan alam semesta. Dan semua penciptaan itu adalah hasil kolaborasi antara Tuhan dan makhluk-makhluk yang Dia ciptakan. Maka terus bekerja tidak menyerah itu sama dengan mengupayakan kerjasama, kolaborasi antar berbagai pihak. Nah, gerakan yang seperti inilah
yang kita hidupi sampai dengan sekarang. Di dalam batasan sebagai gereja, kita melihat bahwa gerakan penyatuan ini tidak berhenti sampai dengan antar GKI saja. Gerakan ini harusnya makin meluas dengan gereja-gereja lain yang kita sebut dengan gerakan ekumene. Tetapi ekumene di masa sekarang ini juga tidak dapat dibatasi hanya ekumene manusia. Harus merupakan juga ekumene yang melibatkan alam semesta, makhluk-makhluk bukan manusia. Seluas penciptaan oleh Tuhan itulah, demikian pula gerakan ekumene yang perlu kita lakukan. Maka kiranya di ulang tahun yang ke-33 ini semangat kita untuk berkolaborasi tidak dihentikan oleh kesulitan dan hambatan yang ada. Tidak ada kata menyerah, tidak ada kata bubar, jalan sendiri-sendiri. Sebaliknya, justru makin bersemangat untuk merangkul semua pihak dan menyadari tentang keterlibatan dari banyak pihak dalam kehidupan bersama kita. Gerakan yang seperti ini mungkin tidak ditujukan untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan diri kita sendiri. Kiranya dunia ini makin dibuat menjadi baik oleh karena gerakan seperti ini, dan upaya kita untuk menularkan semangat yang seperti ini dapat disambut oleh banyak pihak, gereja-gereja maupun masyarakat secara luas, bahkan alam semesta ini. Biarlah kita selalu menjadi berkat, oleh karena kita sudah banyak menerima berkat daripada Tuhan, kita belajar untuk seperti Tuhan, menjadi berkat bagi semesta. Warta Lisan Minggu 22 Agustus 2021. Yang pertama, pemahaman Alkitab online. Pemahaman Alkitab atau PA online akan diadakan pada hari Selasa 24 Agustus 2021 di GKI Purworejo pada pukul 5:30 sore, dan di Bajem Celapar Rabu 25 Agustus 2021 pukul 7 malam dengan tema Kasih dan Keadilan Tuhan di tengah pandemi COVID-19. Bacaan diambil dari Mazmur 34 ayat 16 sampai dengan 23. PA akan diselenggarakan secara online melalui grup WhatsApp. Yang kedua, persekutuan remaja atau pemuda. Persekutuan remaja atau pemuda akan diadakan di Bajem Celapar pada hari Jumat 27 Agustus 2021 pukul 7 malam. Dan di GKI Purworejo Sabtu 28 Agustus 2021 jam 6 sore. Persekutuan remaja atau pemuda ini akan diadakan secara online. Yang ketiga, persekutuan lansia. Persekutuan lansia akan diadakan pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 pada pukul 6 sore melalui YouTube. Segenap Oma dan Opa diundang untuk bersekutu bersama. Demikian warta lisan. Kita akan mengambil saat teduh sejenak. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu.
yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Kasih Allah pengikatnya bagi kita umatnya, kita disatukan oleh Roh Allah, kita satu di dalamnya. Mari kita bernyanyilah, mari nikmati kasih-Nya. Mari gandeng tangan agar dunia tahu kita satu di dalamnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengawali ibadah kita dengan sebuah pengakuan bahwa kebaktian kita berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita patut bersyukur jika tahun ini kita diperbolehkan untuk merayakan HUT ke-33 penyatuan GKI. Gereja Kristen Indonesia lahir dari sebuah imajinasi tentang adanya kesatuan. Pertama-tama tentu kesatuan gereja, sebagaimana harapan Tuhan Yesus dalam doanya supaya mereka semua menjadi satu. Kita harus mengakui ada banyak kepelbagaian di tengah hidup ini. Kepelbagaian yang tampak dalam kehidupan terlalu rawan untuk dibiarkan begitu saja. Nafsu pengagungan diri mudah mencuat di tengah kepelbagaian dengan akibat peniadaan terhadap yang lain. Kalau ini yang terjadi, salahnya bukan terletak pada kepelbagaian yang ada di tengah hidup ini sendiri. Salahnya adalah keengganan untuk berimajinasi bahwa yang beragam itu juga terhubung satu dengan yang lain. Hubungan yang sebenarnya saling bergantung. Tetapi kebergantungan tersebut tidak selalu kasat mata. Maka butuh imajinasi untuk mengakui dan mengamininya. Selanjutnya, imajinasi tentang kesatuan hidup juga dibutuhkan untuk memajukan peradaban. Peradaban bisa maju jika manusia mampu menjawab tantangan dengan kreativitas. Saat ini GKI menghadapi berbagai tantangan. Tantangan itu sifatnya internal dan eksternal. Yang internal antara lain konflik-konflik antar kelompok dan antar individu. Tidak perlu malu untuk mengakuinya. Sekalipun semua menghayati panggilannya sebagai pelayan dan bertekad untuk melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Namun karena alasan tertentu ada saja yang berkonflik. Penatua dengan pendeta, pendeta dengan pendeta, anggota jemaat dengan anggota jemaat dan sebagainya. Sebab konfliknya juga macam-macam. Mulai dari yang sepele atau seharusnya sepele, sampai dengan yang prinsip atau dikesankan sebagai prinsip. Apalagi di masa pandemi yang berkepanjangan ini semakin banyak orang yang gelisah, bahkan terganggu jiwanya. Teori konspirasi laku keras, sikap orang bisa menjadi ekstrim, situasi politik menjadi panas. Tidak hanya di Indonesia, di negara-negara lain juga begitu. Apakah GKI mampu menghadapi tantangan-tantangan tersebut secara kreatif? Tidak ada satupun yang bisa menjawab dengan kepastian. Potensi memang ada. Salah satunya adalah yang datang dari pengalaman selama 33 tahun ini. Pengalaman mengelola kesatuan telah membuahkan banyak kreativitas
Dan itu adalah modal yang baik untuk menghadapi tantangan-tantangan di masa kini dan mendatang. Tetapi tidak ada yang dapat memastikan bahwa pengalaman yang sudah banyak itu akan membuat GKI mampu menjawab tantangan-tantangan di masa kini dan nanti. Maka tidak ada jalan lain selain melanjutkan imajinasi tentang kesatuan GKI. Imajinasi ini belum selesai dan mungkin juga tidak akan pernah selesai. Umat kekasih Tuhan, ulang tahun GKI hari ini kita rayakan masih dalam situasi pandemi yang penuh keterbatasan. Ibadah tatap muka, aktivitas gerejawi, dan kegiatan sosial kemasyarakatan dilakukan secara terbatas. Di satu sisi, keterbatasan dapat menantang kita menjadi lebih kreatif dan inovatif. Di sisi lain, keterbatasan dapat juga membuat kita menjadi pasif dan apatis. Apakah kehidupan bergereja kita di masa ini diwarnai dengan kreativitas dan inovasi? Tidak berhenti untuk terus berderap dalam karya dan kasih? Atau kehidupan bergereja menjadi redup dan dingin? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengakui kelemahan dan kegagalan kita di hadapan Tuhan, seraya bertanya kepada diri sendiri, sudahkah yang terbaik kuberikan kepada Yesus Tuhanku? Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapkan terbaik dariku. Betapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Begitu banyak waktu yang terluang, sedikit ku beri baginya. Sebab kurang kasihku pada Yesus, mungkinkah hancur pula hatinya? Betapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Perhatikankah sesama, atau ku biarkan tegar? Ku patut menghantarnya pada Kristus, dan kasih Tuhan harus ku sebar. Betapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Bapa Surgawi, ketika pandemi datang,
kami hidup dalam keterbatasan. Namun tidak ada yang dapat membatasi kasih-Mu kepada kami. Pemeliharaanmu, penyertaanmu, dan penguatan yang daripadamu tetap kami rasakan. Kami sadar bahwa keterbatasan seharusnya tidak menjadi alasan bagi kami untuk tetap rindu bersekutu walaupun secara online. Keterbatasan bukanlah alasan untuk kami tetap berkarya di gereja maupun di tengah masyarakat. Namun demikian, kami mengakui bahwa keterbatasan kerap membuat kami tidak lagi berderap dalam karya dan kasih. Ampunilah kami jika kami menjadi malas berbakti, jika kami menjadi enggan melayani, jika kami menjadi berhenti mengasihi. Mampukanlah kami sebagai gereja-Mu untuk tetap rindu bersekutu, tetap berderap bersama dalam melayani dan mengasihi. Inilah pengakuan dan permohonan yang kami naikkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Tak mau lebih lama dalam jurang, ku panjat dindingnya terjang. Dunia yang kan binasa memerlukan berita kasih Allah yang kekal. Betapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Berita pengampunan diberikan bagi setiap kita yang dengan segenap hati mengaku dosa dan mengharapkan kasih serta anugerah Tuhan. Di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 16, 19, dan 21, firman Tuhan mengatakan demikian: Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam Dia. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita, dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur pada Allah. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Mendoakan semua jadi satu kelak. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Kita jalan bersama bergandengan erat. Kita jalan bersama bergandengan erat, menyiarkan berita bahwa Tuhan dekat. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya dalam kasih tubuh Kristus yang esa.
Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita satu di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, di hari yang penuh syukur dan istimewa ini, ketika kami mengingat 33 tahun yang lalu, GKI Sinode Wilayah Jawa Barat, GKI Sinode Wilayah Jawa Tengah, dan GKI Sinode Wilayah Jawa Timur menyatakan komitmennya untuk menyatu di dalam melakukan karya sebagai gereja Tuhan di tengah dunia ini dan khususnya di Indonesia. Kami kembali melihat betapa besar kasih dan anugerah-Mu, karena Engkau terus memanggil gereja-Mu GKI untuk menjadi gereja Tuhan, menyatakan misi Allah di tengah dunia ini. Kami dipanggil untuk menyatakan karya keselamatan Tuhan. Kami dipanggil untuk menyampaikan kabar baik kepada dunia yang rapuh dan sakit ini. Kami dipanggil untuk menghadirkan damai sejahtera di tengah dunia yang penuh dengan kegelisahan, ketakutan, dan kecemasan. Kami bersyukur karena Engkau terus melengkapi kami sebagai gereja-Mu. Ketika kami menyatakan karya-Mu, kami juga terus belajar untuk berefleksi, merenungkan kembali, adakah karya kami ini sesuai dengan panggilan Tuhan? Adakah karya kami ini kami wujudkan sebagai bagian dari kasih dan cinta kami kepada Tuhan? Karena itu ya Bapa, saat ini kami hendak mendengar firman-Mu. Biarlah Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami, mengurapi setiap kami, supaya ketika kami membuka Alkitab dan membacanya, Roh Kudus menolong kami membaca firman Tuhan dengan baik. Roh Kudus menolong kami untuk sungguh-sungguh melihat di dalam diri kami, bagaimana kami berkarya dan apa dasar di dalam kami berkarya. Dan Roh Kudus juga yang akan menolong kami melangkah terus berkarya sebagai gereja Tuhan. Pakailah hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu ini dengan Roh-Mu yang kudus, supaya hamba-Mu boleh berkata-kata sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa, setiap kami mau dengar firman-Mu, berbicaralah karena kami mau mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari Yosua 24 ayat yang pertama hingga ayat yang kedua. Dilanjutkan ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-18. Kemudian Yosua mengumpulkan semua suku orang Israel di Sikem. Dipanggilnya para tua-tua orang Israel, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya. Lalu mereka berdiri di hadapan Allah. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu, yakni Terah, ayah Abraham dan ayah Nahor. Dan mereka beribadah kepada Allah lain. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, Dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir,
dari rumah orang perbudakan dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini, dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah kita. Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Dari muka bumi, namun Tuhan mendengarkan orang-orang benar, dilepaskannya mereka dari susah sedih. Mata Tuhan tertuju kepada orang benar, telinganya kepada yang meminta tolong. Tuhan itu dekat pada orang patah hati, diselamatkannya orang yang remuk hatinya, dilepaskannya mereka dari kemalangan. Tak satu pun tulang patah karena dijaganya. Mata Tuhan tertuju kepada orang benar, telinganya kepada yang meminta tolong. Kemalangan mendatangi orang-orang fasik, membenci orang yang salah akan dihukumnya. Tuhan akan membebaskan jiwa orang benar yang berlindung kepadanya, dapat hidup kekal. Mata Tuhan tertuju kepada orang benar, telinganya kepada yang meminta tolong. Bacaan kedua diambil dari Efesus 6 ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-20.
Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri, sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera dalam segala keadaan. Pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus, juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya, sebagaimana seharusnya aku berbicara. Demikian sabda dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-6, ayat 56 sampai ayat 69. Firman Tuhan mengatakan kepada kita demikian. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga. Bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya? Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jika kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakan kepadanya. Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, setiap kita disebut berbahagia jika setiap kita mau mendengar firman Tuhan, menyimpannya di dalam hati, dan melakukannya di dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini adalah hari yang istimewa buat kita semua, karena hari ini kita merayakan 33 tahun komitmen kita, GKI wilayah Jawa Barat, GKI wilayah Jawa Tengah, GKI wilayah Jawa Timur, yang berkomitmen untuk ada di dalam kesatuan sebagai GKI. Dan tema ibadah kita pada hari ini adalah berderap dalam persekutuan kasih dan karya. Ibu, bapak, dan saudara-saudara, saya mengajak kepada kita untuk melihat mukadimah tata gereja dan tata laksana GKI alinea yang ke-8. Di dalam mukadimah tata gereja dan tata laksana GKI alinea yang ke-8, GKI menyatakan bahwa wujud kesatuan GKI bersifat fungsional. Artinya kesatuan GKI wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur adalah untuk memampukan GKI mewujudkan fungsinya di dunia dan khususnya di Indonesia. Gereja Tuhan hadir di dunia ini dalam rangka menyatakan misi Allah, menyatakan karya keselamatan Allah untuk dunia ini. Gereja Tuhan Yesus Kristus hadir di dunia ini dalam rangka untuk menyatakan kabar baik kepada dunia, dalam rangka menghadirkan damai sejahtera di tengah dunia ini. Dan untuk itu, saudara-saudara, ada dua hal yang dilakukan oleh GKI. Yang pertama adalah berkarya, melakukan aksi supaya damai sejahtera Allah tinggal di dalam dunia ini. Supaya dunia ini merasakan dan menikmati ada kabar baik yang Tuhan nyatakan kepada dunia ini. Nah, di tengah pandemi ini, saudara-saudara, GKI menyatakan karyanya di tengah umat. Yang pertama adalah membangun spiritualitas umat. Pandemi ini membuat kita sangat terbatas, tidak dapat berjumpa dan bertatap muka. Apa yang dilakukan oleh GKI? GKI terus hadir untuk membangun spiritualitas umat di tengah kesulitan, di tengah penderitaan yang ada. Melalui sapaan-sapaan gembala, melalui renungan-renungan yang dibagikan, melalui doa-doa yang dinaikkan secara virtual, atau menggunakan berbagai macam media sosial. GKI juga menghadirkan kabar baik, kasih Tuhan, penguatan dan peneguhan yang Tuhan nyatakan untuk umat yang ada di dalam penderitaan, entah itu karena kehilangan anggota keluarga, entah itu karena terpapar COVID-19, entah itu karena mengalami dampak dari pandemi COVID-19 ini. Bahkan saudara-saudara, kalau kita mau melihat apa yang dilakukan oleh GKI di tengah umat, maka ada banyak upaya yang dikerjakan, bukan hanya memberikan sapaan-sapaan gembala, tetapi juga membangun semangat umat untuk berjuang mengatasi situasi sulit di tengah pandemi ini. Seperti misalnya Jogotongo. Kalau ada anggota jemaat yang terpapar, apa yang kita lakukan? Yuk, kita harus mendukung mereka, membawa mereka untuk tetap ada di dalam semangat. Di tengah kelesuan ekonomi, apa yang dilakukan oleh GKI? Melalui media-media sosial, gereja mempublikasikan usaha anggota jemaat. Bahkan saudara-saudara, di tengah pandemi COVID-19 ini, bangsa dan negara kita juga mengalami bencana di NTT. Apa yang dilakukan oleh GKI? GKI tidak tinggal diam, berpangku tangan, tetapi GKI juga hadir menyatakan kasih Allah kepada saudara-saudara kita yang tertimpa bencana di NTT dan sekitarnya. GKI melakukan karyanya di tengah dunia ini dan khususnya di Indonesia untuk menyampaikan kabar baik
kepada dunia ini. GKI hadir dan berkarya di tengah dunia ini untuk menyatakan bahwa ada Allah yang hidup, yang tinggal dan terus menopang kita di tengah kesulitan dan tantangan yang ada. Hal kedua yang harus dilakukan oleh GKI, selain berkarya, beraksi sebagai gereja Tuhan di tengah dunia, GKI perlu berrefleksi, berintrospeksi diri atas aksi yang dilakukan. Apa dasar GKI hadir sebagai gereja Tuhan di tengah dunia ini? Apa dasar motivasi GKI berkarya sebagai gereja Tuhan? Ibu bapak, jika kita melihat bacaan kita Injil Yohanes pasal yang ke-6, sebuah cerita yang cukup panjang, dimulai dari sebuah peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Orang banyak itu kemudian berbondong-bondong mengikuti Yesus. Mereka ingin memperoleh apa yang mereka inginkan. Dalam perjumpaan Yesus dengan orang banyak itu, ada sebuah percakapan yang sangat menarik. Dimulai dari pertanyaan orang banyak, apa yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Apa yang harus kami lakukan? Apa yang harus kami kerjakan supaya kami dapat melakukan pekerjaan, supaya kami dapat berkarya seperti yang Tuhan kehendaki? Dan kalau kita memperhatikan bacaan kita, maka di sana ditunjukkan percaya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ketika Yesus berbicara tentang Dia adalah roti hidup. Ayat 56 mengatakan, kalau kita mau melakukan perbuatan-perbuatan yang bagian dari yang dikehendaki oleh Tuhan, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Selain percaya, maka kita diminta untuk makan dagingnya dan minum darahnya. Apa maksudnya, saudara-saudara? Kata makan dan minum di dalam bahasa Yunani itu berbentuk present active participle yang menunjuk pada tindakan yang tidak dilakukan hanya kadang-kadang atau sewaktu-waktu, tetapi sebuah tindakan yang dilakukan terus-menerus, continue, tidak berhenti. Makan dagingku dan darahku itu adalah sebuah tindakan yang terus-menerus, yang tidak berhenti, yang dikerjakan oleh umat Tuhan ketika mereka mau melakukan pekerjaan Allah. Tentu kata makan dagingku dan minum darahku tidak bisa diartikan secara harafiah makan dagingnya Yesus, minum darahnya Yesus. Tetapi kata ini dikaitkan dengan kalimat selanjutnya. Ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Kata tinggal di dalam bahasa aslinya punya arti selalu. Itu mau menunjukkan tindakan yang continue, tetap, tidak berubah, mendiami, yang mau mengatakan kepada kita di dalam ayat 56, Yesus mau menekankan tentang persekutuan dengan Tuhan. Umat dipanggil untuk hidup dalam persekutuan, di dalam relasi yang sangat baik dengan Tuhan. Selalu hubungan dengan Allah itu tidak sewaktu-waktu, tidak kadang-kadang, tetapi relasi dengan Tuhan itu harus terus-menerus. Sama seperti makan dan minum yang masuk di dalam tubuh kita, yang menyatu dengan kita.
Relasi dan hubungan dengan Tuhan itu sama seperti makanan itu. Terus menerus ada di dalam kehidupan kita. Dan ini menjadi semakin jelas kalau kita mau menunjukkan di dalam berita anugerah kita tadi. Allah itu adalah kasih. Kalau kita tinggal di dalam Allah yang adalah kasih, maka kita akan berkarya untuk menyatakan kasih Allah. Ini mau menegaskan kepada kita, ketika kita berkarya sebagai gereja Tuhan di tengah dunia ini, menjalankan fungsi kita sebagai gereja, apa dasar pelayanan kita? Nama yang kita bawa, kemuliaan diri kita yang kita utamakan, atau kita sedang menyatakan ada kasih Tuhan yang besar. Lihatlah hidup di dalam persekutuan yang indah dengan Tuhan. Dasar pelayanan GKI terletak pada spiritualitas yang kita bangun di dalam Tuhan. Spiritualitas, hubungan yang terus-menerus dengan Tuhan, itu menjadi dasar utama di dalam kita berkarya. Karena itu ada baiknya kita di dalam ulang tahun 33 tahun GKI ini, kita perlu sekali lagi berefleksi. Ketika GKI berkarya di tengah dunia ini, adakah GKI mendasarkan pada relasi yang baik dengan Tuhan, Sang Pemilik Gereja? Adakah GKI mendasarkan pelayanannya di dalam kasihnya kepada Tuhan, di dalam kesediaannya untuk tinggal di dalam Tuhan, menyatakan karya Tuhan, menyatakan kasih Tuhan, menyatakan cinta Tuhan kepada dunia? Hal yang kedua, saudara-saudara, kita sadar betul, kita berefleksi dengan sungguh bahwa di dalam berkarya di tengah dunia ini tidaklah selalu mudah. Ada banyak respon-respon yang tidak menyenangkan yang kita terima. Ada banyak tantangan, kesulitan, persoalan yang kita hadapi. Bisa itu dari diri kita sendiri, bisa juga dari orang-orang di sekitar kita. Apa yang bisa kita lakukan supaya kita tetap terus membagikan kasih Kristus, supaya kita tetap terus berkarya sebagai gereja Tuhan Yesus Kristus? Efesus pasal yang ke-6 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-20. Rasul Paulus menegaskan dengan sangat jelas, ketika kita berkarya di dalam dunia ini, kita perlu berikat pinggangkan kebenaran, berbaju jirahkan keadilan, berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah, berperisaikan iman, berketopongkan keselamatan, pedang firman Tuhan, supaya kita tetap terus dapat berkarya sebagai gereja Tuhan. Seperti apa perlengkapan persenjataan yang perlu kita persiapkan? Hal yang sederhana yang mau saya ambil contoh satu. Baju jirah itu dipakai di bagian dada. Apa yang mau menggambarkan? Ini soal hati. Ketika gereja hadir di tengah dunia ini, apakah gereja hadir dengan hati yang berisi keadilan? Jika hati itu diliputi dengan keadilan, maka gereja berkarya untuk merangkul sebanyak mungkin orang. Tetapi kalau hati kita itu diliputi oleh kepentingan diri sendiri, keegoisan, maka kasih Kristus tak terbagikan. Sebuah cerita yang menarik dari seorang yang bernama Semar, ditanya oleh anak-anaknya, Romo,
Pernahkah Romo menikmati dan merasakan dicaci maki? Dengan sangat jelas Semar mengatakan pernah. Pernah dimusuhi juga Romo? Pernah. Pernah dihujat Romo? Pernah. Apakah tindakan caci maki, permusuhan, hujatan-hujatan yang disampaikan dilakukan secara terang-terangan? Dengan sangat santai Semar mengatakan ya. Tindakan-tindakan itu kadang dilakukan secara terang-terangan, tetapi juga kadang dilakukan secara diam-diam. Apa yang Romo lakukan? Semar itu mengatakan gini, dimesemi aja. Mesem itu disenyumin saja. Romo enggak membalas. Enggak. Kenapa Romo? Lalu Semar mengatakan, lihatlah gambaran Tuhanmu. Dia dihujat, dicaci maki, dia dihina, dia tidak pernah membalas. Justru dia berdoa bagi orang-orang yang menghujat. Ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara-saudara, tindakan ini karya gereja yang menyampaikan kabar baik, cinta kasih dari Tuhan. Seringkali ditertawakan, seringkali ditolak. Seorang filsuf Jerman mengatakan, ajaran gereja justru membuat manusia tidak menjadi manusia yang tangguh, tetapi manusia yang lemah dan tak berdaya. Ditampar pipi kanan malah diberikan pipi kiri. Ketika ada banyak tantangan dan kesulitan yang kita hadapi, harus melawan ego kita, harus meletakkan kasih Kristus di atas segalanya. Rasul Paulus mengatakan, gereja tak boleh lengah. Gereja tak boleh ikut arus dunia. Gereja harus berbaju jirahkan keadilan, berpedangkan firman Tuhan, bertopongkan keselamatan, pengharapan bahwa nanti kita akan memperoleh kenikmatan kehidupan yang kekal di sorga, dan selalu siap sedia menyampaikan kabar baik. Kalau hari ini GKI merayakan ulang tahun kesatuannya, adakah GKI juga menggunakan perlengkapan senjata untuk berkarya di tengah dunia ini? Adakah keadilan GKI beritakan? Adalah kebenaran GKI beritakan di tengah dunia ini? Adakah kabar baik terus diberitakan kepada dunia ini? Bukankah dunia kita sedang sakit? Dunia kita sedang ada di dalam kesusahan. Dunia kita sedang menderita. Adakah kita memberikan pengharapan di sana? Mari GKI, kita tak hanya berkarya, tetapi kita juga perlu berefleksi. Apakah dasar pelayanan kita adalah kasih kita kepada Tuhan yang terus ada di dalam persekutuan dengan Tuhan yang tak henti? Adakah perlengkapan senjata yang dari Allah kita pegang dan kita menjadikan sebagai bagian dari perlengkapan kita untuk berkarya di tengah dunia ini? Biarlah GKI terus bersederap dalam persekutuan kasih dan karya. Karena di mana Tuhan kita beritakan, di situ kemuliaannya dinyatakan. Selamat ulang tahun, Tuhan
memberkati. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk kembali. Saudara-saudara, kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita. Saya mengajak kita untuk berbalasan nanti. Pada akhir pokok doa saya akan mengatakan, "Ya Tuhan, dalam kemurahan-Mu," dan saudara-saudara akan menjawab dengan, "Dengarkanlah doa kami." Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah, pemersatu kami, yang menjadi cinta kasih yang mengikat kami datang kepadamu pada hari ini. Kami bersyukur untuk cinta yang Tuhan beri. Dan kami bersama mau memohon Tuhan untuk berkarya di dalam derap kami bersama. Kami berdoa untuk kehidupan persekutuan di dalam gereja Tuhan, di tengah jemaat, di dalam lingkup klasis, di dalam lingkup sinode wilayah, di dalam lingkup sinode, bahkan juga bersama dengan seluruh gereja Tuhan. Kiranya cinta-Mu tampak di dalam karya kebersamaan kami. Ya Tuhan, dalam kemurahan-Mu, dengarkanlah doa kami. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk perjuangan perdamaian dan keadilan di seluruh dunia. Kami berdoa untuk para pengambil keputusan, kebijakan. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberikan mereka hikmat. Dan untuk setiap orang yang diliputi oleh ketakutan, yang hidup di dalam ancaman, Tuhan tolong mereka dan beri mereka damai sejahtera dari Tuhan. Ya Tuhan, dalam kemurahan-Mu, dengarkanlah doa kami. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk proses pemulihan seluruh bangsa dari pandemi COVID-19. Kami berdoa untuk para tenaga kesehatan, kami berdoa untuk setiap orang yang berjuang melawan sakit penyakit, kami berdoa untuk keluarga dan sahabat yang memberikan dukungan. Beri kami hikmat dan kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan, dalam kemurahan-Mu, dengarkanlah doa kami. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun pada hari ini. Kami bersyukur bersama dengan Bapak Tanjo Bing dan Saudara Marolop Mikael. Ya Tuhan, bersama dengan mereka kami memohon kiranya Tuhan menolong mereka di dalam proses hidup selanjutnya. Untuk setiap tantangan, kiranya berkat Tuhan menyertai mereka. Ya Tuhan, dalam kemurahan-Mu, dengarkanlah doa kami. Inilah doa kami Tuhan, yang semuanya kami panjatkan di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan
dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Umat Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kita untuk selalu bersyukur kepada Tuhan di setiap waktu, dalam segala kondisi dan situasi. Karena kebaikan Tuhan kepada kita juga terus Ia berikan dalam setiap keadaan. Pemazmur dalam Mazmur 107 ayat 1 berseru, "Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya." Marilah kita ungkapkan syukur kita dalam persembahan syukur. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, di hatiku, di hatiku, berlimpah kasih Yesus di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Saudara-saudara, mari kita menyerahkan persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Puji syukur dan terima kasih kembali kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk berkat dan penyertaan Tuhan yang sudah diberikan bagi kami setiap hari. Terima kasih Tuhan sudah begitu mengasihi kami dan terus bekerja dan campur tangan di dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami bersehati untuk menaikkan persembahan sebagai ungkapan syukur kami. Kami tahu Tuhan, persembahan ini tidaklah sebanding dengan kasih yang sudah Tuhan berikan bagi kami yang begitu besar. Tapi kami yakin dan percaya, jika kami menaikkan persembahan dengan sungguh dan tulus hati, Tuhan berkenan menerimanya. Tuhan, ajarilah kami untuk memberikan persembahan yang terbaik yang kami miliki, sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menaikkan persembahan kami. Amin. Saudara-saudara, marilah kita jalani hidup kita ke depan sebagai warga Gereja Kristen Indonesia dengan mewujudkan Konfesi GKI 2014 dalam kehidupan sehari-hari. Marilah kita nyatakan tekad kita itu dengan bersama-sama mengucapkan Konfesi GKI demikian. Dalam persekutuan kasih yang akrab serta anugerah penciptaan,
pemeliharaan, penyelamatan, dan pembaruan oleh Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kami sebagai Gereja Kristen Indonesia hidup dan berkarya di tengah kekayaan dan kepelbagaian warisan sejarah, budaya, dan lingkungan alam Indonesia. Kami percaya kepada Allah yang dipanggil Bapa oleh Yesus Kristus, yang di dalam kasih dan kuasa-Nya menciptakan semesta alam, yang memelihara dan mengelola dengan baik lingkungan alam seperti pemilik taman, yang merawat dan menjaga anak-anaknya seperti ibu atau bapak, yang mengundang dan memanggil kami untuk berperan serta dalam pekerjaan-pekerjaannya yang baik. Kami percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang dikandung oleh Roh Kudus dan dilahirkan dari rahim perawan Maria, yang diutus untuk menegakkan kerajaan Allah bagi seluruh ciptaan, yang mengampuni orang berdosa serta memanggilnya bertobat, mengasihi semua orang tanpa diskriminasi, menegakkan keadilan dan perdamaian tanpa kekerasan, memberkati setiap pribadi, keluarga, dan anak-anak, memberdayakan orang miskin, memulihkan orang sakit, membebaskan orang tertindas, menjadi sahabat bagi orang yang diasingkan, yang menyelamatkan dunia dengan menempuh jalan penderitaan hingga mati di kayu salib. Dan pada hari yang ketiga dibangkitkan dari kematian, agar kami bebas dari kuasa dosa dan maut. Menyatakan kasih yang melenyapkan ketakutan dan melampaui kejahatan, serta beroleh kebangkitan dan hidup yang abadi, yang naik ke surga, agar kami memberitakan Injil-Nya kepada segala makhluk, yang akan datang kembali untuk menghakimi dan membarui segala sesuatu, agar kami mampu merayakan kehidupan dan menyambut kematian di dunia ini dalam iman, pengharapan, dan kasih. Kami percaya kepada Roh Kudus, sumber kehidupan yang menolong kami untuk percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan untuk menghidupi firman Allah, sumber karunia yang menghimpun kami sebagai satu gereja yang kudus dan am dan rasuli, sumber kekuatan yang melibatkan kami dalam misi kerajaan Allah. kemuliaan bagi Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang tidak pernah memisahkan kami dari sekarang dan selama-lamanya. Berjuangkan kasih.
Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah berderap satu dalam menjalin persekutuan di Gereja Kristen Indonesia. Kiranya kasih Allah mempersatukan kita. Marilah berderap satu dalam mengasihi Allah dan sesama. Kiranya anugerah Yesus Kristus mengorbankan kasih di hati kita. Marilah berderap satu dalam berkarya bagi dunia. Kiranya penyertaan Roh Kudus memberanikan kita berkarya. Dan terimalah berkat-Nya. Allah damai sejahtera, kiranya memperlengkapi saudara dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya. Oleh Yesus Kristus, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.